surat tanahnya ada sama aku. Berhubung kemarin tuh lagi perlu duit, jadi tanah itu rumah aku jual. Oh jadi lah banyaklah kamu dari aku. Ada orang jangan ribut gara-gara warisan. Ya Allah banyak, sekarang banyak. Ingat, harta waris yang diwariskan untuk anak cucu memang harta untuk anak. Tapi ingat, salah kita menggunakan harta waris tadi bahaya. Nek omong Jawa kurang uripmu, sengsara hidupmu. Apa yang membuat sengsara dalam hidup? Pertama, tak menggunakan harta waris secara benar. Yang kedua, galak mangan duit masjid. Pak Bendara yang lihat Pak Bendara. Tuh, maka yang dua ini memang harus hati-hati, iri hati, iri dengan uang, tamak, rakus, galak, rakus, dakati batasan, dakati ini akhirnya putus dari silaturahmi. Nauzubillah sama nauzubillah. Bapak Ibu hadirin yang muliakan Allah, ini menjelang akhir-akhir Ramadan, ya, ayo perbaiki diri, jangan sampai disia-siakan. Lebih banyak iktikaf di masjid, Al-Quran dibaca, lebih banyak berzikir. Ibu-ibu, jangan kami ibu-ibu Ustaz, ibu zikirnya di rumah baik. Kalau masak karo zikiran, masak sahur karo zikiran, bangun kilati sama zikiran. Terus perbanyak zikir ingat sama Allah. Biar hati tenang, biar nyaman. Tapi ingat kata Imam Al-Ghazali dalam kitab Minhajul Abidin, jangan diajari setan. Kamu boleh berzikir dengan baik, tapi ingat hati-hati, tetap hati-hati. Jangan sampai kamu dimasuki setan, diajari setan kaifiyatu. Bagaimana caranya zikir secara khusyuk? Karena setan galak ganggu. Setan ini galak ganggu kita. Setan ini galak masuk jadi nengok orang alim, setannya lebih pakam. Setan ini kan menyesuaikan siapa yang nak diganggu. Kalau orang agak kurang pintar, setannya bodohnya juga agak kurang pintar. Hati-hati. Dalam syarah Arba'in Nawawiyah, dalam syarahan hadis Arba'in Nawawiyah ada cerita. Ada seorang laki-laki, seorang ulama besar, seorang ulama hebat. Dalam kisah itu diceritakan namanya Syekh Shisho Barsisoidi. Syekh Shisho Barsisoidi. Kalau panggilannya Syekh Shishoidi, nyampe ke Indonesia panggilannya berubah. Biar mudah diingat jadi Kiai Barseso. Itu kan? Kiai Barseso namanya Syekh Shishoidi. Panggilannya Syekh Shisho Barsisoidi. Panggilannya Syekh Shishoidi. Nyampe ke Indonesia, logate wong Jawa, Kiai Barseso. Sama dengan kita kan, galak apa? Ruahan, yuk ruahan. Ruahan. Mengirimkan doa untuk ruh dan arwah. Akhirnya disingkat jadi ruahan. Idul Fitri, wong Melayu nyebutnya lebaran. Lebarnya, hati-hati. Ada Idul Fitri, hati-hati. Lebarnya, duit lebar, roti lebar, selimut nyawa lebar, banyak yang lebar. Kalau kata orang kita, orang dusun apa nyebut Idul Fitri? Buke. Nah, lebaran. Kalau kata orang Jawa Tengah, apa? Bodo. Oh Jawa Tengah nyebut lebaran itu apa? Bodo itu diambil dari kata ba'da Ramadan. Ya bodo itu mangan-mangan. Orang Jawa Timur nyebutnya apa? Riyoyo. Seperti itu. Sama Kiai Barseso. Syekh Shisho ini namanya Syekh Shisho ini, Kiai Barseso. Syekh Shisho ini kalau zikir mantapnya, muridnya ribuan. Saking hebatnya ngajari zikir dengan muridnya, ketika berzikir muridnya itu bisa terbang. Dikisahkan sampai bisa terbang, saking kehebat zikirnya tadi. Syekh Shisho ini itu tinggal duduk berzikir tulang gawi. Keluar ketika dia lepas zikir itu, ketika dia nak makan, nak tidur, ngantuk, nak makan, nak tidur sama
buang hajat. Selain itu beliau zikir lagi. Setan tidak mau Kiai Barseso ini tadi masuk surga. Maka dalam Al-Quran ada firman Allah, ahasiban nasu aitraku ayyakulu amanu wa hum la yuftanun. Apakah kalian kira ketika kalian berkata aku beriman, sudah tidak diuji lagi dengan Allah? Enggak. Saat ngomong aku beriman, tambah dasar diuji oleh Allah, tambah kenceng Allah mengujinya. Sama dengan Kiai Barseso, tambah alim, tambah kenceng digudong. Ibu tambah sayang sama suami, tambah oke sing godho lakimu. Bapak tambah sayang sama ibu, ibu tambah digodho oleh tetangga. Tambah tinggi iman orang itu, tambah banyak godaan. Sama Kiai Barseso, datang iblis, macam seperti kiai. Oh, pakaiannya cak kiai, oh, pakai jubah, pakai duduk di samping Kiai Barseso, zikir. Yang buat heran Kiai Barseso, saat dia makan, uang ini tidak makan. Saat dia ngantuk tidur, uang ini tidak tidur. Saat dia buang hajat, buang air kecil, buang air besar, uang ini tidak buang air kecil, buang air besar. Heran, takjub. Akhirnya Syekh Barseso tadi ngomong, wahai ulama, dia tidak tahu kalau itu iblis. Wahai ulama, ajarkan saya agar bisa berzikir sama seperti kamu. Maka aku kata iblis yang macam ulama tadi, biar zikir kamu mantap, saran musiko, aku berbuat maksiat dulu. Pun, uji Kiai Barseso, iya, kalau kamu sudah berbuat maksiat, kamu merasa berdosa, zikir kamu lebih mantap seperti aku. Jadi apa maksiat yang harus aku perbuat? Sing ringan-ringan baik. Apa yang ringan itu? Contohnya mabuk, minum, nyekik botolnya, ngomong botol kok digawe gini karena dicekik. Minum mabuk. Oh, saya harus mabuk kata Kiai Barseso. Maka Kiai Barseso melo pergi ke diskotik, pergi ke bar, minum minuman keras. Lah nek kon minuman keras sing layani kira-kira lanang atau wedok, perempuan atau laki-laki. Kalau ke tempat maksiat seperti itu, kira-kira perempuan kalau pakai baju kira-kira nggo jubah, nggo apa sih? Nggo mukena atau buka-bukaan. Kiai Barseso minum dilayani perempuan, lah perempuan itu buka-bukaan, habis mabuk, hilang akal sadarnya, mohon maaf, apa yang dia lakukan? Berzina. Habis berzina, ketahuan, belago, akhirnya dia bunuh dan dia pun terbunuh, dia mati dalam keadaan yang baik atau yang buruk. Ahli zikir, uang alim, pada akhirnya terbujuk rayu setan, masih bisa mati dalam keadaan yang buruk atau suul khotimah. Maka selalu berdoa kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati, sabbit qulubana ala dinik, tetapkan hati kami dalam ajaran agamamu. Yuk, melalui peringatan Nuzulul Quran ini lebih mantapkan diri untuk semakin dekat dengan Allah. Ingat Bapak Ibu, Ramadan ini adalah sebuah madrasah. Berhasil atau tidakkah kita di Ramadan tahun ini bisa dilihat 11 bulan yang akan datang. Kalau 11 bulan yang akan datang kita jadi orang baik, artinya kita berhasil dalam pendidikan Ramadan ini. Tapi kalau 11 bulan ke depan kita masih belum berubah, belum bisa menjadi orang yang istiqomah dalam kebaikan, artinya madrasah Ramadan yang Allah hadirkan kepada kita gagal. Nauzubillah, summa nauzubillah. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kalau tidak tahu pelajar kelas 10 kali ya, langsung doa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi walaupun sedikit, singkat, mudah-mudahan hikmahnya dapat kita petik dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Allah wa sallallahu alaihi wasallam. Syai'illah ilahul Fatihah. Alhamdulillah, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala
yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam saya tutup bila taufiq